Saudaraku, hari ini hari yang berbahagia. Saya percaya kemuliaan Tuhan semakin nyata bagi saudara di rumah-rumah, dimanapun saudara berada menyaksikan live streaming ini. Kita akan memulai ibadah kita, saudaraku. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia, Dia dahsyat. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita berdoa bagi Indonesia. Damailah Indonesia, damailah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Damai sejahtera Tuhan memerintah ke atasmu, oh Indonesia. Pentakosta ketiga sedang terjadi atas Indonesia dan terus menyebar ke utara, ke selatan, barat, dan timur. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Lindungi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat Bapak kami Presiden ya Tuhan Yesus, Bapak Jokowi ya Tuhan, dan seluruh kabinet Indonesia Maju. Tuhan Engkau memberkati, berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin kami ya Tuhan Yesus, mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Ekonomi Indonesia diberkati dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi kota kami, kota Depok. Kota Depok adalah mercusuar bangsa-bangsa. Kota Depok adalah pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang Tuhan lakukan atas kota Depok. Bangsa-bangsa akan terkejut dan gemetar oleh karena kesejahteraan dan kebajikan yang Tuhan lakukan atas kota Depok. Diberkatilah kota kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk TDRP, biar lewat wadah ini banyak pasukan dibangkitkan, pasukan penuai dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Yerusalem, untuk kota kudusnya Tuhan, biar damai sejahtera, sentosa, keselamatan, pertobatan tercurah atas Yerusalem, bangsa pilihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin rohani kami, buat Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Urapan kuasa-Mu mengalir, berikan visi-visimu ya Tuhan, lebih lagi tuntunanmu, arahanmu, perintahmu ya Tuhan Yesus. Biar kami melakukannya dalam ketaatan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus
Buat gembala rayon kami Tuhan, Pak Yongki Taufan Wijoyo. Urapi ya Tuhan, berkati ya Tuhan keluarganya ya Tuhan. Dilindungi, disertai. Ada perkenanan Tuhan yang melingkupi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kami dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Bawa kami masuk lagi ke dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hidup kami.
panggil Bapa di sorga. Bapakku, Bapakku, dikuduskan namamu. Bapakku, Bapakku, datanglah kerajaanmu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari sembah di dalam roh. Keluarga demi keluarga sembah Tuhan. Wajah-Mu saja yang kami pandang ya Tuhan. Bapakku, Bapakku, dikuduskan namamu. Bapakku, Bapakku, datanglah kerajaanmu. Bapakku, Bapakku, dikuduskan namamu. Bapakku, Bapakku, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Di dalam kekudusan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus, panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Engkau menaungi kami di dalam kemuliaan-Mu yang semakin besar. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di rumah tangga demi rumah tangga, seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Sebab Dia hebat, Dia ajaib, Dia perkasa, Dia mulia. Haleluya. Saatnya kita bersuka cita. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Dia sungguh baik. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang layak dipuji, dimuliakan, diagungkan dan dibesarkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan
atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Dan tiba saatnya kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Panggil Bapa di sorga. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku
mengasihimu. Mari sembah Dia. Besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu Bapa, mengasihimu Bapa, ku mengasihimu. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa dan saya berharap agar kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga berharap agar pada masa di mana kita mengisolasi diri di rumah masing-masing, kita menggunakan kesempatan itu untuk berusaha semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengasihi dan semakin intim dengan Dia. Bagaimana caranya? Saya sudah katakan berkali-kali, adakan saat teduh setiap hari. Sediakan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan Tuhan. Boleh 15 menit, boleh setengah jam, boleh 1 jam atau lebih. Pada masa saat teduh itu kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Lalu baca Alkitab. Bacanya pelan-pelan. 1 hari 2, 3, 4 pasal. Yang terkena di hati diberi tanda, direnungkan, dihafalkan, disimpan dalam hati, dan yang terpenting dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kalau selama masa pandemi ini kita berbuat demikian, saya percaya setelah masa pandemi ini lewat, maka kita semua akan sudah lebih mengenal, mengasihi, dan lebih intim dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, sebagai orang-orang umat yang percaya kepada Tuhan, kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, itu terjadi dengan sepengetahuan dan seizin Tuhan. Tidak ada peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini yang tidak diketahui dan tidak diizinkan oleh Tuhan. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa semua peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah merupakan kehendak Tuhan. Supaya lebih mengerti akan hal itu, mari kita baca kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 7 ayat 30 dan 31 yang berbunyi demikian. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku disebut untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Saudara, Tuhan berkata kepada orang Yehuda melalui Nabi Yeremia bahwa orang-orang Yehuda ini telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Apa itu? Mereka telah menaruh berhala-berhala mereka di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah untuk menajiskannya. Dan mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom. Untuk apa? Untuk membakar anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, sebagai persembahan kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa. Perhatikan, Tuhan berfirman, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi ternyata manusia bisa melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak pernah diperintahkan Tuhan, yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan, yang bukan kehendak Tuhan.
manusia bisa melakukannya. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas pada manusia. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang sudah di-setel, hanya bisa melakukan kehendak tuannya. Tapi manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan sehingga bisa melakukan bahkan hal-hal yang menyimpang, yang menyakiti hati pembuatnya, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan hal-hal yang tidak pernah timbul di dalam hati Tuhan, itu bisa dilakukan dan banyak sekali dilakukan manusia. Karena manusia punya kehendak bebas. Tapi ingat saudara, hal itu cepat atau lambat pasti mendatangkan hukuman Tuhan. Seperti bangsa Yehuda yang diberi peringatan oleh Tuhan ini melalui Nabi Yeremia. Karena mereka tidak mau bertobat, akhirnya murka Tuhan jatuh. Tuhan mengirimkan bangsa Babel di bawah Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan Bait Allah Salomo. Banyak sekali orang Yehuda yang mati dan sebagian dibawa dengan tertawan ke negeri Babel. Saudara, dalam Alkitab ada banyak nubuat-nubuat, keputusan-keputusan Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Pertanyaannya, apakah nubuat atau keputusan itu bisa dirubah atau dibatalkan kalau kita berdoa? Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Hari ini saya akan bicara dua hal tentang keputusan atau nubuat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Apakah bisa dibatalkan atau sebagainya. Yang pertama-tama, mari kita baca kitab Nabi Daniel pasal 9, ayat 2 dan 3. Judul perikopnya, Doa Daniel. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan di dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku pada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara, Daniel salah satu orang buangan dari Yerusalem yang dibawa oleh Nebukadnezar ke negeri Babel. Pada suatu hari dia membaca kitab Nabi Yeremia, di mana di situ dituliskan bahwa pembuangan bangsa Israel atau Yehuda ke negeri Babel itu akan berlangsung 70 tahun. Dan Daniel mendapatkan bahwa waktu itu sudah hampir 70 tahun seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Apa yang dilakukan Daniel? Dia tidak berpangku tangan, tidak berkata ya biar saja. Kan Tuhan sudah menubuatkan setelah 70 tahun bangsa Israel, Yehuda akan dikembalikan ke Yerusalem. Biar saja terjadi menurut kehendak Tuhan. Tapi ternyata saudara di dalam Alkitab setelah Daniel membaca nubuat Nabi Yeremia itu tentang 70 tahun masa pembuangan bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Maka yang dilakukan Daniel, dia berdoa, dia berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengenakan kain kabung, menaruh abu di kepalanya, tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mendoakan nubuat Tuhan melalui Nabi Yeremia tentang pembuangan bangsa Israel 70 tahun di negeri Babel. Jadi boleh saudara, kita boleh mendoakan atau berdoa tentang nubuat atau keputusan Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Di dalam ayat 4 dan 5, Daniel 9 ayat 4 dan 5 di situ dituliskan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Jadi yang Daniel lakukan dalam doa puasa itu, pertama-tama dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosanya, dosa bangsanya, dosa para pemimpin bangsa Yehuda. Dia akui hal itu di hadapan Tuhan. Lalu apalagi yang Daniel lakukan? Ayat 16, dia berdoa, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu,
Biarlah kiranya murka dan amarahmu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi cela bagi semua orang di sekeliling kami. Jadi selain mengakui dosanya, dosa bangsanya, dosa nenek moyangnya, Daniel memohonkan belas kasihan dari Tuhan. Supaya belas kasihan Tuhan turun ke atas bangsa Israel yang sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu apalagi yang Daniel lakukan? Ayat 19, dia berdoa, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Yang ketiga, Daniel memohon agar Tuhan segera melaksanakan firman-Nya, keputusannya, apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Saudara, sehubungan dengan peristiwa COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, saya percaya hal itu salah satunya adalah karena dosa kita, dosa bangsa kita, dosa manusia di seluruh muka bumi. Sehingga Tuhan murka dan Tuhan menjatuhkan hukuman. Dan memang kalau kita baca nubuat-nubuat dalam Alkitab, di penghujung akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, maka goncangan-goncangan demi goncangan itu akan terjadi terus-menerus. Saya percaya salah satunya adalah COVID-19 ini. Dan kalau demikian, apakah kita boleh berdoa? Mohon Tuhan membatalkan atau mengurangi atau menyelesaikan virus COVID-19 ini, pandemi ini. Saya percaya kita boleh berdoa seperti Daniel. Pertama-tama kita berdoa mohon ampun dulu atas dosa kita pribadi. Dosa bangsa kita, dosa para pemimpin kita, dosa nenek moyang kita, dosa bangsa-bangsa. Sehingga hukuman Tuhan datang atas seluruh dunia. Setelah itu seperti Daniel kita memohonkan belas kasihan pada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan yang murah hati menaruh belas kasihan atas diri kita, bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, kita mohon, kalau boleh ya Tuhan, biarlah virus ini dilalukan daripada kita. Pandemi ini boleh dilalukan dari bangsa dan negara kita. Bahkan krisis ekonomi yang sudah ada di depan mata dan yang sedang terjadi, itu boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kita boleh berdoa seperti itu. Dan saya percaya kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar doa kita. Seberapa banyak Tuhan, seberapa jauh Tuhan mengabulkan doa kita, itu urusannya Tuhan, saudara. Ada nubuat-nubuat utusan Tuhan yang bisa dibatalkan, bisa dikurangi, bisa ditangguhkan. Tapi ada juga yang tidak bisa. Nanti kita lihat hal itu lebih jauh di dalam bagian yang kedua. Tetapi sekarang kita kembali kepada doa Daniel. Setelah Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan berpuasa kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan dua hal. Yang pertama, Tuhan mengirimkan malaikat Gabriel kepada Daniel untuk memberikan tahu kepada Daniel masa depan yang akan terjadi atas bangsa Daniel, yaitu bangsa Israel. Dan atas kota kudusnya, yaitu kota Yerusalem. Apa yang akan terjadi? Melalui Gabriel, Tuhan memberitahukan, menubuatkan tentang 70 kali 7 masa. Atau 490 tahun yang sudah ditentukan Tuhan. Untuk mengakhiri kejahatan di bumi ini. Untuk menegakkan keadilan yang kekal. Dan untuk mengurapi yang maha kudus, yaitu Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Saudara, hal ini sudah saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, yaitu tentang 70 kali 7 masa Daniel. Saudara bisa melihat khotbah saya 2 minggu yang lalu, yang saya beri judul, Mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Jadi sebagai hasil dari doa puasa Daniel,
atas nubuat Nabi Yeremia. Yang pertama, Tuhan mengirimkan malaikat Gabriel untuk memberitahukan masa depan yang masih jauh kepada Daniel yang akan terjadi atas bangsanya dan kota kudusnya Yerusalem. Lalu yang kedua, beberapa tahun setelah doa Daniel, maka Raja Koresi mengeluarkan perintah agar orang-orang Yehuda, orang Israel yang ada di Babel, yang mau kembali ke Yerusalem, dipersilakan kembali. Dan ada sekitar 50.000 orang Israel, orang Yehuda, di bawah pimpinan Zerubabel dan Imam Yesua, akhirnya kembali ke kota Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah Salomo yang sudah dihancurkan oleh tentara Babel 70 tahun sebelumnya. Jadi saudara, sekali lagi, berkenaan dengan nubuat-nubuat atau keputusan-keputusan Tuhan, bahkan yang sudah dituliskan dalam Alkitab, itu ada yang bisa dibatalkan oleh doa-doa kita, puasa kita, permohonan kita, tapi juga ada yang tidak bisa dibatalkan. Untuk itu kita melihat lebih jauh lagi, kita masuk ke bagian yang kedua. Mari kita lihat kitab Nabi Yeremia, pasal 18. Yeremia pasal 18, ayat 1 sampai ayat 10. Judul perikopnya, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dan dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku dan bahwa aku hendak mendatangkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang telah kujanjikan itu kepada mereka. Saudara, jadi ternyata nubuat atau keputusan Tuhan yang sudah diberikan melalui nabi-nabinya, itu bisa dirubah oleh Tuhan. Tergantung dari respon atau reaksi manusia kepada siapa nubuat itu ditujukan. Pada suatu hari Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk. Dan kebetulan tukang periuk itu sedang bekerja dengan meja pelarikan, meja putar. Dia sedang membuat sebuah bejana dari segumpal tanah liat. Dan ketika bejana yang sedang dibuat oleh tukang periuk itu rusak, tukang periuk itu tidak membuang gumpalan tanah liat itu. Tetapi dia akan merubah tanah liat itu menjadi bejana lain, seperti apa yang dipandang baik oleh tukang periuk itu. Tuhan berfirman, hai kaum Israel, engkau seperti tanah liat di tanganku. Tidakkah aku bisa bertindak seperti tukang periuk itu kepada tanah liatnya? Bila tentang suatu bangsa, suatu kerajaan aku berfirman, bahwa aku hendak merobohkan, mencabut, membinasakan bangsa kerajaan itu. Tetapi bangsa kepada siapa aku berkata, mereka bertobat, maka menyesalah aku dan aku tidak jadi melakukan apa yang sudah kukatakan itu. Tapi sebaliknya, apabila kepada suatu bangsa, suatu kerajaan aku berfirman bahwa aku hendak membangun dan menanam mereka, tapi kemudian ternyata mereka berbuat jahat, tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku dan aku tidak jadi melakukan keputusanku. Jadi sekali lagi saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa apa yang Tuhan putuskan, apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan,
itu bisa dirubah tergantung dari respon manusia atau bangsa kepada siapa nubuat itu ditujukan. Saudara, saya menemukan sekurang-kurangnya ada 5 hal yang bisa terjadi atas nubuat atau putusan yang sudah Tuhan berikan. Yang pertama, Tuhan tetap melakukan apa yang Tuhan putuskan itu. Seperti pada peristiwa bangsa Yehuda ini, yang kita baca tadi dalam Yeremia 18. Mereka berkata begini dalam ayat Yeremia 18 ayat 11 dan 12. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan melalui Nabi Yeremia. Sesungguhnya aku telah menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Jadi Tuhan yang Maha Baik sebelum menjatuhkan malapetaka hukuman atas bangsa Yehuda, atas kota Yerusalem, Tuhan sudah memberitahukan bagi nabi-nabinya, terutama dalam hal ini Nabi Yeremia, supaya bangsa Yehuda, kota Yerusalem bertobat sungguh dari dosa-dosa mereka. Tapi mereka menolak tawaran Tuhan. Mereka berkata tidak ada gunanya kami mengikuti apa yang kau katakan. Kami mau tetap bertindak melakukan dosa-dosa kami seperti yang saat itu sudah mereka perbuat. Hasilnya apa? Hasilnya malapetaka yang Tuhan sudah tentukan atas mereka itu tetap dilakukan, tetap terjadi. Saya bacakan Yeremia 18 ayat 16-17. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Jadi sekali lagi saudara, ketika Tuhan sudah memutuskan menubuatkan malapetaka atas bangsa Yehuda, atas kota Yerusalem, dan bangsa Yehuda, penduduk kota Yerusalem tidak mau bertobat, maka keputusan Tuhan tetap dijalankan. Akhirnya beberapa tahun kemudian Tuhan mengirimkan bangsa Babel di bawah Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan kerajaan Yehuda, membunuh banyak orang Yehuda, menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan Bait Allah Salomo yang ada di Yerusalem. Lalu sebagian dari penduduk kota Yerusalem dibawa dengan tertawan ke negeri Babel. Jadi, yang pertama, Tuhan tetap melakukan apa yang sudah Tuhan nubuatkan atau sudah Tuhan putuskan. Hal yang kedua, kemungkinan kedua, Tuhan tetap melakukan apa yang sudah diputuskan, tetapi pelakunya berubah, diubah. Saya ulangi, yang kedua, kemungkinan kedua, nubuat Tuhan itu tetap terjadi, tapi pelakunya itu Tuhan ubah. Supaya lebih jelas kita akan baca kitab Bilangan pasal 14. Bilangan 14 ayat 11 dan 12. Yang berbunyi demikian. Judul perikopnya pemberontakan umat Israel. Saya bacakan ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, maka aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saudara, kita tahu peristiwanya. Dengan tangannya yang perkasa, melalui 10 tulah yang dahsyat, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Lalu ketika Firaun dan tentaranya mengejar bangsa Israel,
Maka Tuhan membelah laut Kosum, laut Teberau. Sehingga bangsa Israel bisa melintas di atas laut Teberau seperti di atas tanah kering. Tapi ketika Firaun dan tentaranya mengejar, ikut masuk ke dalam laut Teberau, air laut itu menutup. Firaun dan tentaranya mati binasa di laut Kosum. Lalu sepanjang perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, berkali-kali Tuhan membuat mujizat atas bangsa Israel. Ketika mereka tidak punya makanan, Tuhan menurunkan mana dari surga, roti dari surga. Ketika orang Israel tidak punya air minum, Tuhan mengeluarkan air dari batu karang. Ketika bangsa Israel tidak punya daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh kepada mereka. Berkali-kali Tuhan melakukan mujizat atas bangsa Israel. Tapi berkali-kali juga bangsa Israel bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Dan mereka selalu ingin untuk kembali ke tanah Mesir, tanah perbudakan yang sudah mereka tinggalkan. Akhirnya perjalanan bangsa Israel sampai ke tepi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lalu Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang pengintai kembali dan berkata, tanah Kanaan memang berlimpah dengan susu dan madu, tetapi penduduknya orang-orang raksasa. Kita seperti belalang di mata mereka. Kita tidak akan mungkin menduduki tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Tapi 2 pengintai yaitu Kaleb dan Yosua berkata, benar, orang-orang Kanaan itu tinggi besar, raksasa-raksasa. Tapi kita bersama dengan Allah yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi. Bersama dengan Allah pencipta langit dan bumi, kita pasti sanggup mengalahkan bangsa Kanaan dan menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan perkataan Kaleb dan Yosua. Malah mereka mengambil batu untuk merajam Kaleb dan Yosua. Sehingga Tuhan sangat murka. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, seperti yang kita baca tadi. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saudara, karena respon bangsa Israel yang begitu jahat di mata Tuhan, Tuhan murka dan Tuhan memutuskan untuk memusnahkan bangsa Israel. Tapi sekalipun demikian rencana Tuhan tetap. Tuhan ingin ada satu bangsa pilihan. Di mana oleh bangsa pilihan itu Mesias, Kristus Yesus akan dilahirkan untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Rencana Tuhan itu tetap. Tapi pelakunya akan Tuhan rubah. Dari bangsa Israel yang akhirnya melalui suku Yehuda, Mesias akan dilahirkan. Di sini karena murkanya Tuhan memutuskan untuk merubah pelaku sejarah itu. Bukan lagi bangsa Israel melalui suku Yehuda, tapi melalui keturunan Musa, yaitu suku Lewi. Tapi kita tahu Musa yang sangat baik dan rendah hati, yang sangat tulus hati. Dia memohonkan ampun kepada Tuhan atas bangsa Israel. Sehingga akhirnya Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel dengan penyakit sampar. Tetapi Tuhan tetap menghukum bangsa Israel. Tuhan menyuruh bangsa Israel yang sudah sampai di tepi tanah Kanaan untuk kembali ke padang belantara. Untuk berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Sampai seluruh laki-laki yang usianya 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir. Mereka mati terhantar di padang belantara. Lalu generasi yang baru di bawah pimpinan Yosua. Mereka Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara, jadi di sini saya mau ingatkan pada kita semua. Saat ini mungkin kita dipakai Tuhan dengan luar biasa mungkin dalam berbagai hal. Tuhan memakai setiap kita dengan cara berbeda-beda.
Saudara lakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin, dengan mohon pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau kita menolak untuk melakukan kehendak Tuhan itu, Tuhan bisa merubahnya. Kehendak Tuhan tetap terjadi. Tapi pelakunya, yang tadinya mungkin kita yang akan dipakai Tuhan, itu bisa Tuhan rubah menjadi orang lain yang Tuhan pakai. Saya berdoa jangan sampai itu terjadi, saudara. Saudara ingat, Tuhan memakai kita bukan karena ketampanan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita atau lain-lain. Tapi pilihan Tuhan atas kita itu karena pilihan kasih karunia. Tuhan memutuskan agar kita yang dipakai untuk suatu hal. Tetap setia pada apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan putuskan itu. Tetap rendah hati, jangan sombong, saudara. Sehingga Tuhan akan memakai kita terus sampai semua kehendaknya terjadi atas hidup kita. Hal ketiga yang bisa terjadi atas keputusan Tuhan adalah Tuhan membatalkan keputusannya. Hal itu bisa kita lihat dalam sejarah di Alkitab tentang bangsa Niniwe. Karena dosa-dosa bangsa Niniwe yang begitu besar, maka Tuhan memutuskan untuk menghancurkan bangsa kerajaan Niniwe. Tapi sebelumnya Tuhan yang Maha Baik mengutus dulu Nabi Yunus untuk memperingatkan mereka agar mereka bertobat. Tapi Yunus tidak mau karena bangsa Niniwe ini musuhnya bangsa Israel. Yunus melarikan diri. Dan singkat cerita kita tahu Yunus ditelan ikan besar dan akhirnya dengan terpaksa dia memberitakan perintah Tuhan kepada bangsa Niniwe. Dia masuk ke tengah-tengah kota Niniwe dan berseru, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Bangsa Niniwe dari rajanya, para pembesar, rakyat biasa, bahkan sampai hewan-hewan. Mereka merendahkan diri, berdoa, berpuasa. Orang-orang Niniwe mengenakan kain kabung, menaruh abu di kepalanya, berdoa, berpuasa, mohon ampun pada Tuhan. Hewan-hewannya tidak diberi makan, tidak diberi minum. Ketika Tuhan melihat pertobatan bangsa Niniwe, maka Tuhan membatalkan niatnya untuk menghancurkan bangsa dan kerajaan Niniwe. Hal keempat yang bisa terjadi, Tuhan menunda apa yang sudah diputuskannya. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi atas Raja Hizkia. Suatu hari Raja Hizkia sakit keras dan Tuhan mengirimkan Nabi Yesaya kepada Hizkia untuk mengatakan, sampaikan pesan-pesanmu, karena sebentar lagi engkau akan mati. Tapi Hizkia berdoa, memohon, meratap pada Tuhan agar usianya diperpanjang. Dan Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Tapi hal kelima yang bisa terjadi atas nubuat Tuhan, kalau kita berdoa adalah nubuat itu bisa diringankan. Mari kita baca Injil Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 24 dan 25 Tuhan Yesus bernubuat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Dan salah satu tanda utama datangnya akhir zaman adalah tertulis dalam ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi tanda utama datangnya akhir zaman, ada munculnya pembinasa keji atau antikris yang akan berdiri atau berada di tempat kudus, yaitu Bait Allah ketiga, yang akan dibangun di kota Yerusalem. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Saya sudah pernah sampaikan itu panjang lebar dalam khotbah saya sebelumnya. Saudara, dan ketika antikris
berdiri atau berada di bait Allah ketiga di kota Yerusalem dan minta disembah sebagai Allah, maka bangsa Israel yang tahu bahwa Antikris itu hanya manusia biasa yang diberi hikmat kuasa oleh iblis, mereka tidak mau menyembah Antikris sebagai Allah. Karena itu Antikris akan menghancurkan bangsa Israel. Sehingga bangsa itu harus melarikan diri. Dan kemudian Antikris akan merajalela di seluruh dunia. Tapi dalam ayat 20 Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Dan jangan pada hari Sabat. Saudara, nubuat Tuhan Yesus tentang munculnya Antikris ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Tapi kita bangsa Israel boleh berdoa agar waktu mereka melarikan diri dari kejaran Antikris, itu jangan jatuh pada musim dingin. Kenapa, saudara? Kalau bangsa Israel melarikan diri pada musim dingin, tentunya penderitaan mereka akan berlipat kali ganda. Mungkin terjadi hujan lebat, cuaca yang sangat dingin, bahkan di gunung bisa terjadi hujan es, salju dan sebagainya. Bangsa Israel boleh berdoa supaya penderitaan mereka diringankan. Waktu mereka melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Kenapa? Karena pada hari Sabat bangsa Israel beristirahat. Mereka hanya beribadah. Mereka tidak siap sedia. Sehingga ketika tiba-tiba mereka diserang oleh Antikris, mereka akan cepat sekali dihancurkan karena mereka tidak bersiap sedia. Jadi saudara, dari ayat yang kita baca tadi, kita mengerti bahwa Allah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini, mengetahui semua peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit. Dan semua peristiwa yang terjadi adalah seizin Tuhan. Tapi bukan semua peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah kehendak Tuhan. Karena manusia punya kehendak bebas. Mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Tapi cepat atau lambat hukuman Tuhan pasti dijatuhkan. Sehubungan dengan nubuat-nubuat atau putusan-putusan Tuhan dalam Alkitab, kita boleh berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar putusan itu ditunda atau dibatalkan. Boleh seperti yang dilakukan oleh Nabi Daniel. Ada 5 hal yang bisa terjadi. Mungkin ada lebih, tapi pada kesempatan ini saya dapatkan 5 hal saja. Yang pertama, keputusan Tuhan atau nubuat Tuhan itu tetap terjadi. Karena orang kepada siapa nubuat itu ditujukan, mereka tidak mau bertobat. Sehingga hukuman Allah, putusan Tuhan itu tetap terjadi. Yang kedua, putusan Tuhan itu tetap terjadi, tapi pelakunya dirubah. Seperti ketika Tuhan mau merubah umat pilihan dari bangsa Israel melalui suku Yehuda menjadi keturunan Musa melalui suku Lewi. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi. Yang ketiga, keputusan Tuhan, nubuat Tuhan itu bisa dibatalkan seperti pada kerajaan atau bangsa Niniwe karena mereka bertobat sungguh. Yang keempat, putusan Tuhan itu bisa ditunda. Yehezkia yang harusnya sudah mati sesuai keputusan Tuhan, tapi umurnya diperpanjang, kematian itu sudah 15 tahun. Dan yang kelima, putusan Tuhan tetap terjadi, seperti ketika Tuhan berkata tentang akhir zaman, munculnya Antikris, berdirinya bait Allah ketiga di kota Yerusalem, itu tetap terjadi. Antikris akan tetap menyerang, menghancurkan bangsa Israel, dan kemudian menguasai seluruh bumi. Tapi putusan Tuhan itu bisa diringankan. Tuhan menyuruh orang Israel untuk berdoa, supaya pada waktu mereka melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Dimana kalau musim dingin penderitaan orang Israel akan berlipat-lipat kali ganda. Dan jangan jatuh pada hari Sabat, di mana orang Israel tidak bersiap sedia. Saudara yang kekasih, marilah kita renungkan firman Tuhan dan kita mendengarkan lagu yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan.
Saudara, seperti kata lagu tadi, indah rencanamu Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan bagi kita itu sangat indah. Apapun boleh jadi atas kehidupan kita. Tapi ujung-ujungnya, kalau kita bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan, hati kita melekat pada Tuhan, maka pada akhirnya semua yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu sekali lagi saya himbau, saya ajak, mari kita semua dalam masa pandemi virus COVID-19 ini menggunakan waktu yang ada untuk semakin mendekatkan diri, semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan melalui saat teduh kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara kekasih, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, pemerintah daerah sudah memutuskan bahwa masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat dan di Kota Depok, itu berlangsung sampai tanggal 26 Mei yang akan datang. Sehingga sampai dengan tanggal tersebut, kita masih tetap melakukan ibadah secara online. Nanti hari Kamis depan, tanggal 21 Mei, itu jatuh hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tetap mengadakan ibadah online pada hari Kamis jam 10 pagi, di mana Pak Niko, Gembala Pembina kita, akan menjadi pembicara. Dan beliau juga akan memimpin kita semua untuk perjamuan kudus. Marilah pada tanggal 21 Mei kita menyiapkan roti dan anggur. Rotinya boleh roti apa saja. Anggurnya juga kalau tidak punya anggur boleh air teh atau lain sebagainya. Kita lakukan perjamuan kudus dengan segenap hati kita. Dan nanti pada hari Minggu depan, tanggal 24 Mei, kita tetap melakukan ibadah online. Karena mengikuti perintah dari pemerintah daerah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan tutup di dalam doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.